Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga. Untuk itu buka hati kita, pikiran kita, roh kita, untuk siap diperbaharui oleh firman Tuhan, hayati firman Tuhan, dan belajar mengeterapkan firman Tuhan. Kita latihan bersama-sama setiap hari. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, saudara. Kidung Jemaat 2, bait pertama dan juga bait yang kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. 2. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita berdoa. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang baik, Allah yang mengangkat kami menjadi anak, yang mengampuni kami ucapkan syukur atas semua pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada malam hari ini kiranya Engkau berkati, dan terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat nomor 40. Ya. Bait yang pertama dan juga yang keempat. Kidung Jemaat 40. Ajaib, benar, anugerah, dan seterusnya. Ajaib, benar, anugerah, pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. 4. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Baik, saudara, Tuhan perisai kita, Tuhan memberi firman-Nya menjadi suatu pengharapan buat kita, dan kita akan membaca dan merenungkannya. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, dan kiranya Kau berikan pengurapan yang menguatkan kami untuk bisa mendengar firman dan melakukan firman Tuhan, bisa mematikan kedagingan kami, fokus pada kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua roh pengganggu konsentrasi kami, hati, pikiran, roh kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh-roh antikristus yang menghambat, hancur, hancur, hancur dalam nama Yesus. Bapa, bersabdalah.
kami siap mendengarkan. Hamba-Mu siap menabur firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma. Kita buka saudara kitab Roma. Surat Roma. Roma pasal yang ketiga. Ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita kasih tema adalah akibat hidup dalam dosa, ya. Karena apa, saudara-saudara, kita ini sudah ditebus dari dosa-dosa lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu kita tidak boleh hidup di dalam dosa terus-menerus. Kita harus keluar dari kungkungan dosa, kita harus keluar dari penjara dosa, kita harus membenci dosa, dan kita berusaha hidup dengan firman Tuhan setiap hari, mematikan kedagingan kita, dan berupaya melembutkan hati kita untuk mau mendengar firman, untuk mau merenungkan firman, untuk mau rendah hati, untuk mau belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena setiap orang yang menghormati kasih karunia Allah, yaitu dengan dia hidup di dalam firman Tuhan, ya, walaupun dia harus menderita seperti lilin yang menyala, dia bersinar tetapi dia sendiri hancur. Itulah gambaran ilustrasi ya orang Kristen. Walaupun dia menderita, dia tetap bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia akan mendapat hadiah yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Dia akan dapat nama baru, mahkota baru, dan juga pakaian surgawi. Dan orang-orang seperti ini akan mengalami suatu kebahagiaan kekal yang tidak bisa didapati oleh orang-orang duniawi atau orang di luar Kristus atau orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, ya. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup di dalam dosa, pertama, ya, ia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan Allah, ya. Dia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, ya. Sebab mereka tidak hidup dalam kebenaran, karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Orang yang hatinya suci. Jadi terus setiap hari kita belajar memperbaiki hati, pikiran, roh kita, perkataan kita, cara berpikir kita. Kita harus belajar mematikan segala ego kita, ya. Mematikan semua dorongan-dorongan duniawi, dan kita berusaha untuk hidup dengan Tuhan. Karena orang yang tidak kudus tidak akan melihat Allah, ya. Saya akan melihat, saudara, Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14, demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Baik dia pendeta, baik dia hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau dia masih terus hidup dalam dosa dan tidak memelihara kekudusan hidupnya, dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga atau tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah kita Allah yang kudus. Jadi kita harus kudus, kita harus melawan semua hal-hal yang bertentangan dengan
firman Tuhan. Ya. Jadi selain tidak bisa melihat Tuhan, saudara, orang yang hidup dalam dosa tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena Allah hanya menerima atau memperkenankan orang-orang yang menghormati Dia, yaitu orang-orang yang mau mendengar firman dan melakukan firman, orang-orang yang mau mendengar, melakukan, mendengar dan melakukan. Dan ini latihan terus, saudara. Bukan hal yang mudah. Ya. Tetapi kalau kita latihan terus lama-lama itu jadi gaya hidup. Menjadi sukacita surgawi dan kita juga dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, ya. Dan kita dapat dikenan oleh Allah. Tapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyintai dosa, orang-orang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan, dia tidak akan pernah dikenan oleh Tuhan. Saya akan bacakan saudara dari Roma 8 ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Maaf, saya tadi salah lihat ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jadi tanda orang milik Kristus adalah dia hidupnya dipimpin oleh roh Kristus atau roh kudus, dan hidupnya selalu berorientasi kepada firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga akan membacakan dari Yesaya 1. Ini jelas lagi saudara-saudara, kitab Yesaya. Ya. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 15 saudara, cukup panjang. Yesaya 1 ayat 13 sampai 15 demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi hati yang jahat, doanya gak didengar, pujiannya gak didengar, ibadahnya tidak didengar oleh Tuhan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Jadi justru pertemuan-pertemuan ibadah itu jadi beban buat Tuhan. Benci Tuhan niatnya. Karena apa? Ibadah dan kenyataan hidup berbeda. Nah, Allah lelah menanggungnya, Allah tuh capek sampai ya. Maka Allah tidak berkenan ya terhadap orang-orang seperti itu. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah atau kejahatan. Ya, saudara. Jadi kalau kita berdoa, Allah memalingkan, Allah nggak mau dengar, Allah nggak mau melihat, Allah nggak mau membuka perhatian, membuka telinganya, ya hatinya nggak. Kenapa? Jahat. Ya. Jadi orang yang tidak melakukan firman itu adalah jahat. Karena apa? Karena firman itu perintah Tuhan, maka harus dilakukan. Ya, baik saudara. Jadi yang pertama kita harus kudus, yang kedua harus dapat perkenanan Tuhan, ya hidup dengan firman Tuhan. Ya, yang berikutnya orang yang hidup dalam dosa tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, nah, tidak melihat Allah atau sama juga tidak melihat kerajaan Allah. Ya, karena kerajaan Allah itu diberikan kepada umat pemenang. Yaitu orang-orang yang sanggup mengalahkan segala hawa nafsu, kenajisan, pikiran kotor, amarah, sombong, iri hati, pahit, kecewa, dendam, dan segala bentuk kejahatan, fitnah ya dikalahkan dan dia melakukan firman. Ini umat pemenang ya, dan dapat upah kehidupan yang kekal. Jadi orang-orang yang tidak hidup dengan firman, dia itu tidak akan melihat kerajaan Allah. Yohanes 3
Injil Yohanes. Pasal yang ketiga. Ayat 3, 5, dan 6. Yohanes pasal 3, ayat 3, 5, dan 6. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Ya. Kemudian ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ayat yang keenam, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi saudara, kelahiran kembali itu ditandai dengan baptisan, ya. Itu lahir baru, diciptakan baru menjadi milik Tuhan, jadi anak Tuhan. Tetapi terus dia harus diperbaharui ya. Mendengar firman Tuhan, terus menyenangkan Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang tidak seperti itu, ya, walaupun dia itu pelayan Tuhan, walaupun dia itu aktif di gereja, walaupun dia kasih persembahan yang banyak, tetapi kalau dia tidak hidup dengan firman Tuhan, tapi hidup secara kedagingan, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi untuk itu saudara ingat, untuk berkenan di hadapan Allah, hidup dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kekudusan. Yang berikutnya saudara, orang yang hidup dalam dosa, hidupnya dia tidak akan mengalami ketenangan, ya. Walaupun dia mungkin banyak uangnya, jabatannya besar, ya, luar biasa, ya, dia dihormati orang, tapi tidak dihormati Tuhan, ya. Hatinya pasti gelisah, karena orang-orang yang di luar Tuhan pasti akan mengalami kegelisahan, ya saudara. Saya mau baca saudara dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-17 dan 18 dari Mazmur 107. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, itu artinya dia mengalami sakit hati, sakit fisik, ya, kekecewaan, kesedihan, sampai dia masuk di gerbang maut, saudara. Maka dia harus sungguh-sungguh bertobat, harus sungguh-sungguh hidup dengan firman, supaya Tuhan ampuni dia dan dia mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu surganya Tuhan, ya. Baik saudara, saya akan akhiri kalimat ini dengan Yesaya 32, saudara. Kitab Yesaya pasal yang ke-32, ya, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, ayat yang ke-17, ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ya, jadi kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami damai sejahteranya Tuhan, kasihnya Tuhan yang kekal, kebaikannya Tuhan, kuasanya Tuhan, atau juga segala kehebatannya Tuhan, yaitu di surga. Untuk itu saudara-saudara, jangan disia-siakan kasih karunia, dan tinggalkan kasih karunia dari Tuhan, dan semua tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, saudara-saudara. Lawan diri saudara sendiri dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan penyembahan, dengan kekudusan, dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Walaupun saudara harus jatuh bangun, terus berdiri untuk Tuhan, terus berjalan ke arah Tuhan, terus berlari ke arah Tuhan, sampai Tuhan kuatkan saudara.
otot-otot rohani saudara menjadi kuat, dan saudara jadi pemenang, dan menyenangkan hati Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan tiba pada saatnya, saudara akan dibawa ke surganya. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 52 bait yang pertama. Kidung Jemaat 52 ayat yang pertama. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita berdoa. Bapa, kuatkan kami semua yang mendengar firman Tuhan, yang menabur firman Tuhan untuk menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Untuk terus ya Tuhan mencari petunjuk Tuhan melalui firman-Mu. Untuk terus berfokus memelihara kekudusan, damai sejahtera, dan cinta kasih-Nya Tuhan. Untuk terus bersaksi. Untuk terus ya Tuhan hidup dalam hadirat-Mu setiap waktu. Dan tidak dicemarkan oleh dosa dan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Tapi kami selalu bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman. Majelis untuk mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kesehatan mereka, jamaah mereka jangan mereka terpapar COVID-19. Berkati mereka supaya mereka punya takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Berkati perekonomian mereka, berkati usaha kerja mereka. Berkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang ilahi, yang selalu mencari Tuhan. Yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling memberkati, saling mengampuni, saling menguatkan. Dan jangan kami hidup dalam kesombongan dan kepahitan, ketertolakan, kebencian, dendam, itu semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan kami berikan hati yang lembut untuk mau dibentuk. Untuk kami dapat melihat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan Tuhan, hari Kamis ada pengembalaan majelis, Engkau berkati. Malam ini juga ada pengembalaan pernikahan, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, hari Minggu ada ibadah di gereja jam 8 juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak, Yesus, dan Roh Kudus. Berkati masyarakat Perumnas 3, Arenjaya, Durenjaya, Tuhan Bekasi, supaya kami semua mengalami kerukunan, kebersamaan, cinta kasih, dan dijauhkan dari semua hal yang tidak baik. Terima kasih. Berkati majelis sinode, berkati para pendeta, berkati para majelis dan seluruh majelis SGKO dan jemaatnya. Pos pelayanan Bali Engkau berkati untuk bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Indonesia Engkau berkati. Ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan yang sudah mempersiapkan persembahannya, dikumpulkan supaya boleh diberikan ke gereja pada waktunya. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat,
hidup kan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Baik, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau kami sudah bisa memberikan persembahan. Kau berkati persembahan kami supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan juga ya Tuhan berguna untuk pelayanan kasih, untuk pelayanan di gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan-tangannya memberi, dan berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini, kita buka Kidung Jemaat 370. bait yang pertama, saudara. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, ikut Tuhan, saudara, selama-lamanya. Ikut Tuhan yaitu mengikuti firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini boleh didengarkan oleh anak-anak-Mu. Kau berkati mereka semua, dan saat ini kami akan berpisah, biar berkat-Mu menyertai mereka. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.